Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati, Bapak, Ibu dosen pembimbing. Yang saya hormati dosen pembimbing pertama saya yaitu Ibu Profesor Dr. Korea ini. Yang saya hormati dosen pembimbing dua saya, Bapak Rini Hasan Taji Asa SPD Info. Yang saya juga sangat hormati Ketua Sidang, dosen penguji satu, dan dosen penguji dua. Saya Aulia Febrianti, merupakan mahasiswa S1 Bisnis Digital Angkatan 2022 dengan NIM 17106220006. Saya akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Willingness to Pay Fitur Subscription Premium E-Commerce. Kemudian ini latar belakangnya oleh potensi pasar subscription e-commerce. Seperti yang kita tahu bahwa saat ini model bisnis itu sudah beralih ke yang namanya model bisnis subscription. Pasar subscription ekonomi global ini pada tahun 2024 itu mencapai 492,34 miliar US dollar. Dan diprediksikan tumbuh hingga 1,512 miliar pada tahun 2033. Nah, fenomena ini mencerminkan perubahan pola bisnis ya, yang dari pembelian sekali bayar ke pembelian yang sistemnya berlangganan, yang menawarkan manfaat jangka panjang. Pertumbuhan eksponensial ini juga nggak terjadi tanpa alasan. Perkembangan pesat model bisnis ini juga mengubah cara konsumen untuk mengakses seluruh produk dan layanan digital di seluruh dunia. Menurut laporan FT Strategis tahun 2024, rata-rata konsumen itu memiliki sekitar 8,2 subscription aktif dan menghabiskan sekitar $118 per bulan hanya untuk layanan subscription. Ini pada tahun 2024. Tingginya tingkat adopsi ini menunjukkan bahwa model subscription itu juga menjadi bagian integral dari gaya hidup modern konsumen seperti itu. Mungkin kita tahu itu adalah model bisnis subscription itu uh, ramai di industri hiburan seperti Disney Plus Hotstar, lalu Netflix gitu ya. Tapi ternyata uh, model bisnis ini juga sudah merambah ke berbagai sektor termasuk e-commerce. Gitu. Di Indonesia, salah satu e-commerce yang sudah menerapkan model bisnis ini adalah Shopee. Shopee memiliki fitur yang namanya Shopee VIP, yang mana di sini dia adalah program layanan membership atau berlangganan gitu ya, untuk mendapatkan akses benefit yang jauh lebih premium, jauh lebih baik dibandingkan dengan regulernya Shopee gitu. Di samping itu, walaupun Shopee sudah mengadopsi model bisnis ini, tapi ada juga yang sudah lebih dulu mengadopsi model bisnis ini, yaitu Tokopedia Plus. Di sini terlihat bahwa Shopee VIP itu tertinggal dari Tokopedia Plus karena dia sudah memiliki pengguna 6 kali lipat sejak diluncurkannya pada tahun 2022. Di sini timbul masalah gitu ya. Kenapa Shopee yang kita tahu sebagai e-commerce terbesar di Indonesia lalu memiliki program atau layanan atau fitur yang namanya Shopee VIP tapi masih tertinggal kayak gitu. Yang pertama di sini ada iwan negatif, jadi banyak banget
Review-review negatif yang tersebar di sosial media terkait dengan Shopee VIP. Lalu yang kedua terdapat adanya gap perceived value, ada ketidaksesuaian benefit dengan aktual dan yang menjanjikan. Banyak banget komentar-komentar dari orang yang bilang dia sudah berlangganan tapi manfaatnya juga tidak didapatkan seperti itu. Lalu terdapat masalah juga terkait rendahnya brand awareness. Konsumen ini juga masih belum tahu Shopee VIP ini apa, perbedaannya dengan Shopee reguler itu apa, kayak gitu. Terus lalu yang terakhir ada sikap skeptis ya terhadap final subscription. Jadi biasanya calon-calon subscriber itu akan eh, berakar pada kalau misalkan ada yang gratis, kenapa saya harus mengeluarkan uang lagi? Seperti itu. Di balik kompleksitas permasalahan itu terdapat research gap yang perlu dijembatani. Yang pertama di sini adalah eh, penelitian subscription itu mostly fokus pada industri hiburan, tapi untuk industri e-commerce itu masih sangat ini. Lalu yang kedua terdapat inkonsistensi penelitian. Kenapa penelitian ini penting dilakukan? Karena mengingat industri subscription ini eh, mengalami peningkatan dan mencapai pertumbuhan 16% per bulan. Lalu pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, di mana nilai transaksi e-commerce di Indonesia itu bisa mencapai 65 miliar di tahun 2024 dan akan diproyeksikan tumbuh di tahun 2030. Ini menunjukkan potensi yang sangat besar itu untuk subscription e-commerce yang menyumbang 10% dari total subscription ekonomi. Adapun rumusan masalah yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian yang pertama adalah apakah InWorm berpengaruh signifikan terhadap willingness to pay with subscription e-commerce premium Shopee VIP? Apakah perceived value berpengaruh signifikan terhadap willingness to pay with subscription e-commerce Shopee VIP? Yang ketiga, apakah brand awareness berpengaruh signifikan terhadap willingness to pay with subscription e-commerce Shopee VIP? Yang keempat, apakah attitude berpengaruh signifikan terhadap willingness to pay with subscription e-commerce Shopee VIP? Dan itu masalah tadi diterapkan yang tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mencari tahu pengaruh uang terhadap willingness to pay with the subscription e-commerce Shopee VIP. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh perceived value terhadap willingness to pay with the subscription e-commerce Shopee VIP. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh brand awareness terhadap willingness to pay with the subscription e-commerce Shopee VIP. Dan yang keempat, untuk mengetahui pengaruh attitude terhadap willingness to pay with the subscription e-commerce Shopee VIP. Adapun manfaat penelitian di sini dibagi menjadi dua, terdapat manfaat teoritis, di mana penelitian ini bisa diharapkan dapat menjadi pengembangan dalam konteks subscription ekonomi di Indonesia, serta diharapkan dapat memperluas cakupan ilmiah dalam studi bisnis digital dengan menggabungkan perspektif perilaku konsumen dan pemasaran digital. Yang selanjutnya adalah manfaat praktis. Yang pertama bagi e-commerce, diharapkan penelitian ini bisa membantu perusahaan dalam mengembangkan benefit package yang sesuai dengan ekspektasi konsumen, serta merancang strategi komunikasi pemasaran yang efektif. Lalu bagi konsumen, diharapkan penelitian ini uh, menjadi jembatan buat tahu gimana e-worm, perceived value, dan brand awareness itu bisa mempengaruhi kesediaan mereka untuk membayar untuk berlangganan gitu. Jadi konsumen bisa memilih keputusan yang jauh lebih rasional untuk konteks layanan subscription e-commerce. Adapun teori pendukung yang digunakan di sini adalah grand teori yang digunakan adalah TPB, yaitu Theory of Brand Behavior, di mana di sini menyatakan bahwa perilaku individu itu ditentukan oleh niat ya, dan niat itu dipengaruhi sama tiga faktor utama yaitu sikap, subjective known, dan perceived behavioral control. Adapun teori dari variabel Y
yaitu willingness to pay di sini. Willingness to pay itu merupakan jumlah maksimum yang bersedia dibayarkan atau dikorbankan atau ditukar gitu oleh individu untuk memperoleh barang atau jasa atau menghindari sesuatu yang nggak diinginkan. Dan willingness to pay ini diukur dengan 4 indikator yaitu acceptable cost difference, quality and functional factors, dan lifestyle. Lalu variabel selanjutnya adalah attitude. Ini mengacu pada sejauh mana seorang individu itu mengevaluasi dan mengasosiasikan suatu sistem dengan kehidupannya. Attitude ini diukur dengan 4 indikator. Yang pertama itu ada positive, responsible, intelligent, dan useful. Selanjutnya variabel reward. Reward ini merujuk pada penyebaran informasi seperti produk atau layanan dari satu individu ke individu lain, tapi melalui eh, digital platform. Reward ini diukur dengan 5 indikator. Yang pertama itu ada search credibility, message credibility, objectivity, utility, dan understanding. Selanjutnya adalah variabel perceived value. Perceived value ini didefinisikan sebagai perasaan subjektif pelanggan yang mencerminkan evaluasi menyeluruh terhadap produk, layanan, dan pengalaman di platform. Jadi perceived value itu apa ya? Lebih ke apa yang dikorbankan konsumen itu dirasakan nggak sama apa yang dia udah keluarkan kayak gitu. Perceived value ini diukur dengan 4 indikator. Yang pertama ada utilitarian value, hedonic value, functional value, dan emotional value. Lalu yang terakhir ada brand awareness. Brand awareness di sini merupakan kemampuan pelanggan untuk mengingat suatu brand melalui pengenalan atau ingatan terhadapnya. Ini diukur dengan 3 indikator yaitu brand recall, recognition, dan brand familiarity. Adapun pengembangan hipotesis yang dilakukan di sini ada 4 di sini. Yang pertama adalah pengaruh uang terhadap willingness to pay. Lalu selanjutnya itu adalah pengaruh brand perceived value terhadap willingness to pay, pengaruh brand awareness terhadap willingness to pay, dan terakhir adalah attitude terhadap willingness to pay yang didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa mereka keempat hipotesis ini berpengaruh positif dan signifikan. Sini ada kerangka teorinya dan rumusan hipotesis dari H1 sampai H4. Selanjutnya masuk ke metode penelitian. Waktu yang dilakukan untuk melakukan penelitian ini yaitu dengan jarak dari bulan November 2025 sampai Januari 2026 dengan uh, objek atau tempat yang dipilih untuk menyebarkan kuesioner itu adalah di Jakarta, dan penelitian ini dilakukan di Jakarta. Gitu. Desain penelitian di sini merupakan uh, penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis data SEM PLS dengan bantuan perangkat lunak Smart PLS 4. Data dikumpulkan melalui survei melalui Google Form. Populasi di penelitian ini itu adalah pengguna yang memiliki akun e-commerce Shopee. Sampel di sini yang dipakai dengan teknik non-probability sampling dengan pendekatan purposive sampling. Kriteria sampel diantaranya yang pertama memiliki akun Shopee aktif, mengetahui dan memiliki niat atau bersedia untuk berlangganan fitur premium Shopee VIP, berdomisili di DKI Jakarta, dan generasi Z usia 13 sampai 28 tahun atau kelahiran tahun 1995 sampai 2012. Adapun penentuan jumlah sampel di sini adalah menurut Hir, jumlah indikator dikali 10, maka sampel yang ditentukan di sini adalah 230 responden. Teknik pengumpulan data ini dengan data primer survei yang akan disebarkan melalui Google Form kepada 230 responden yang memenuhi kriteria tadi. Adapun skala pengukurannya di sini menggunakan skala Likert dengan rentang 1 sampai 6. Berikut merupakan pengembangan instrumen atau operasionalisasi variabel. Adapun indikator item itu semua diadopsi daripada penelitian terdahulu. Teknik analisis data. Yang pertama itu dilakukan analisis deskriptif di sini untuk memberikan gambaran secara umum
mengenai respon yang diberikan responden terhadap kuesioner yang telah disebarkan oleh peneliti. Lalu, tahap selanjutnya adalah analisis outer model, di mana dia ini fokusnya itu untuk menguji validitas dan reliabilitas. Adapun yang diukur di sini adalah convergent validity, discriminant validity, dengan reliability. Lalu yang selanjutnya adalah analisis inner model. Di sini eh, beberapa indikator yang diukur. Yang pertama itu adalah R square, F square, predictive relevance atau Q square ya, dan multicollinearitas. Dan tahap uji terakhir itu adalah uji hipotesis. Nah, di sini merupakan hasil daripada deskripsi profil responden. Secara keseluruhan di sini ya menunjukkan karakteristik yang beragam. Di sini jumlahnya itu ada perempuan jauh lebih dominan dibandingkan laki-laki. Lalu untuk usia tertinggi itu ada di angka 21 sampai 24 tahun. Lalu domisili yang tertinggi di sini ada di Jakarta Selatan. Pendidikan terakhir yang tertinggi itu ada di SLTA, dan status pekerjaan yang tertinggi itu adalah belum bekerja. Jadi secara keseluruhan profil responden ini menunjukkan karakteristik yang beragam namun tetap representatif terhadap target market Shopee VIP di DKI Jakarta. Dominasi responden dengan usia 21, perempuan berusia 21 sampai 24, latar pendidikan SLTA, dan statusnya belum bekerja ini mencerminkan segmen pasar utama untuk fokus daripada Shopee VIP ini sendiri. Gitu. Selanjutnya di sini ada deskripsi profil data, di mana di sini melakukan analisis deskriptif dari masing-masing variabel yang diikut. Yang pertama di sini ada analisis deskriptif variabel event. Di sini pernyataan yang paling tinggi positifnya itu ada di eh, item nomor 2, IM2, yang menyatakan bahwa saya merasa ulasan tentang Shopee VIP di media sosial itu mudah dimengerti dengan nilai tertinggi yaitu 5. Lalu pernyataan yang terendah di sini itu adalah IM1 dengan pernyataan saya merasa ulasan tentang Shopee VIP di media sosial itu bersifat jujur dengan nilai itu sebesar 4,7. Ini menunjukkan respon yang enggak setuju sampai sangat tidak setuju. Kayak gitu. Berdasarkan hasil tersebut gitu ya, mayoritas responden itu punya perspektif yang baik untuk IM2, di mana selama ini berarti ulasan tentang Shopee VIP itu di media sosial mudah dimengerti. Lalu selanjutnya ada analisis deskriptif variabel event. Di sini item pernyataan yang tertinggi itu ada di review 4 dengan pernyataan saya merasa benefit Shopee VIP ini bisa membuat pengalaman belanja saya jadi jauh lebih baik dengan nilainya 5. Lalu yang terendahnya itu ada di item review 1 yang menyatakan bahwa saya merasa berlangganan Shopee VIP ini sebanding dengan manfaat yang ditawarkan ini nilainya paling rendah. Ini menunjukkan bahwa mungkin banyak konsumen yang tidak merasa bahwa benefit yang ditawarkan itu tidak sesuai dengan harganya, seperti itu ya. Lalu yang ketiga, di sini ada analisis deskriptif variable brand awareness. Di sini item yang tertinggi itu ada BA1. Ini dengan pernyataan saya mengetahui Shopee VIP sebagai layanan berlangganan yang bersifat e-commerce dengan nilai-nilai sebesar 5. Ini menyatakan bahwa sebenarnya Shopee VIP saat ini sudah makin banyak dikenal ya sama orang. Lalu yang terendahnya itu di sini
BA2 ya, mengingat Shopee VIP ini ketika memikirkan layanan berlangganan membership e-commerce untuk belanja online. Sebenarnya di sini yang yang tertinggi itu ada dua ya, ada BA1 dan BA4, tapi secara persentase BA1 jauh lebih tinggi. Begitupun juga yang terendah di sini ada 4,9, 4,9, ada BA2 sama BA3, tapi yang paling rendah itu dari persentase adalah BA2. Itu yang analisis deskriptif variabel F itu. Di sini item yang paling tinggi itu adalah AT4 dengan pernyataan saya merasa berlangganan Shopee VIP akan sangat bermanfaat dengan nilai yang tertinggi sebesar 5. Lalu yang terendahnya di sini ada di AT2 dan AT3 dengan pernyataan saya merasa berlangganan Shopee VIP adalah tindakan yang bijak dalam pengelolaan pengeluaran saya dan saya merasa berlangganan Shopee VIP adalah keputusan yang cerdas. Ini terendah ya karena nilainya itu 4,7. Selanjutnya yang terakhir, selanjutnya untuk variabel willingness to pay di sini ada 5 item. Yang tertinggi itu ada di nilai 4,9, tapi ada 3, ada WP2, WP4, dan WP5. Kalau dilihat dari persentase, ini ada item yang paling tinggi itu adalah WP2. Saya bersedia membayar biaya berlangganan Shopee VIP demi menikmati berbagai keuntungan sebesar 91,3%. Ini menyatakan bahwa saat ini udah banyak yang mau bersedia membayar biaya langganan gitu loh, karena mungkin keuntungan dan benefit yang disajikan juga sangat oke dan worth it gitu. Lalu yang terendahnya di sini ada di item WP1 dan WP3 gitu ya, dengan pernyataan hmm, yang paling rendah di sini WP3. Saya percayai layanan Shopee VIP dalam hal kualitas dan eh, fitur-fitur yang ditawarkan dibandingkan dengan layanan premium e-commerce tadi. Masuk ke hasil uji, yang pertama yang tadi hasil analisis outer model. Di sini kalau misalkan dilihat dari tabel, nilai outer loading seluruh variabel, seluruh indikator itu ada di atas 0,7 yang menyatakan bahwa ini sudah valid. Lalu nilai AV juga ada di atas 0,5. Jadi dengan demikian pengujiannya untuk convergent validity dinyatakan memenuhi kayak gitu. Lalu pengujian selanjutnya itu adalah discriminant validity. Di sini yang dilakukan itu adalah pengujian cross loading. Bisa dilihat di tabel di sini indikatornya itu punya nilai loading yang jauh lebih tinggi daripada konstruk yang dimaksud. Ini menandakan seluruh indikator memenuhi kriteria discriminant validity. Lalu yang terakhir di outer model itu ada reliability dengan melihat nilai coverage alpha dan composite reliability, di mana nilai ini harus di atas 0,7 keduanya dan bisa dilihat di tabel seluruh daripada variabel ini menunjukkan hasil coverage alpha dan reliability yang di atas 0,7. Jadi ini menunjukkan bahwa penelitian memenuhi kriteria reliability atau reliabilitas dengan baik. Pengujian selanjutnya yaitu masuk ke inner model. Di sini yang pertama itu adalah menguji R square gitu ya. Di sini R square itu bisa dilihat ada di atas 0,67, artinya ini pengaruh prediksi yang kuat gitu. Jadi menunjukkan bahwa model ini memiliki kemampuan prediksi yang sangat baik untuk menjelaskan variabel willingness to pay. Lalu pengujian R square di sini bisa dilihat ya kalau misalkan variabel attitude itu yang paling tinggi yaitu angka 0,299. Lalu pengujian selanjutnya itu adalah predictive relevance atau Q-square atau Q to predict ya. Di sini bisa dilihat bahwa nilainya itu ada di atas 0,83, ada di atas 0, yang mana berarti ini menunjukkan
Model penelitian menggunakan memiliki relevansi prediktif yang sangat baik terhadap variabel willingness to pay. Kalau misalkan dilihat, jadi predictive relevance ini itu digunakan buat mengevaluasi kemampuan prediksi model terhadap data observasi. Yang selanjutnya itu adalah multicollinearitas atau collinearity yang diukur dengan nilai fifth, di mana nilai fifth yang baik itu harus ada di bawah 5. Artinya, seluruh indikator ini tidak ada masalah multicollinearitas dalam penelitian. Selanjutnya adalah hasil uji hipotesis dengan koefisien dengan fitur bootstrapping di Smart TLS. Di sini keempat hipotesis akan diterima karena nilainya itu memiliki statistik harus di atas 1,96 dan p-value harus di bawah 0,0. Sehingga seluruh hipotesis diterima. Adapun pembahasannya di sini, yang pertama ada pengaruh ion terhadap WTP. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, electronic work of work berpengaruh positif dan signifikan terhadap willingness to pay. Ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi intensitas dan kualitas ion atau ion yang positif, maka semakin tinggi juga kesediaan konsumen untuk mau berlangganan cari value. Gitu. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan oleh Arzin et al. 2023, Mailandi and Kurniawati 2025, dan Sabagi et al. 2023 yang menyatakan bahwa ion berpengaruh positif signifikan terhadap willingness to pay. Lalu, yang kedua, di sini ada pembahasan untuk variabel perceived value terhadap willingness to pay. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa perceived value berpengaruh positif dan signifikan terhadap willingness to pay. Temuan ini berarti mengindikasikan bahwa semakin tinggi nilai yang dirasakan konsumen, maka semakin tinggi juga kesediaan mereka untuk mau membayar biaya berlangganan. Ini penelitian ini sejalan dengan temuan dari Murad et al. 2025, et al. 2022, Anggoro and Sofa 2025, dan Chat et al. 2021 yang menyatakan bahwa customer perception ini merupakan faktor yang krusial terhadap signifikansi mendorong willingness to pay. Lalu yang ketiga ada pengaruh brand awareness terhadap willingness to pay. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, di sini ditemukan bahwa brand awareness berpengaruh positif signifikan terhadap willingness to pay. Nah, temuan ini menyiratkan bahwa semakin tinggi, semakin kuat tingkat awareness atau pengenalan konsumen terhadap produk, layanan, atau brand, atau di sini layanan shopping VIP, maka semakin tinggi juga kesediaan mereka buat mau membayar biaya langganannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Zahara et al. 2022, Mahafidzi 2022, dan Rismon 2025 yang menyatakan bahwa pengaruh brand awareness secara positif dan signifikan mempengaruhi willingness to pay. Lalu yang terakhir adalah pengaruh attitude terhadap willingness to pay. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa attitude atau sikap ini berpengaruh positif signifikan terhadap willingness to pay. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin positif sikap konsumen atau kecenderungan evaluatif konsumen terhadap layanan seperti itu, maka semakin tinggi juga kesediaan mereka buat membayar biaya langganan. Penelitian ini sejalan dengan temuan di awalan 3 dan Mendiola 2024, Puang 2023, dan Hoyer et al. 2025 yang menyatakan bahwa attitude berpengaruh positif terhadap willingness to pay konsumen. Ini ada output prototype daripada aplikasi VB-Shop. Jadi di sini saya membuat sebuah mobile apps dengan nama VB-Shop gitu ya, dengan salah satu fitur yang unggulannya juga sama seperti Shopee VIP. Di sini saya bikin VB VIP dengan proses atau mungkin sistemnya sama, yaitu layanan berlangganan kayak gitu. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, electronic word of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap willingness to pay. Yang kedua, value berpengaruh positif dan signifikan terhadap willingness to pay.
Yang ketiga, brand awareness berpengaruh positif dan signifikan terhadap willingness to pay. Yang keempat, attitude berpengaruh positif dan signifikan terhadap willingness to pay pada layanan Shopee VR. Adapun implikasinya, yang pertama di sini ada implikasi teoritis. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kajian willingness to pay dalam konteks subscription ekonomi e-commerce di Indonesia. Temuan bahwa ilmu, persikali, brand awareness, dan attitude berpengaruh positif signifikan terhadap willingness to pay ini memperkuat teori bahwa faktor psikologis dan pemasaran digital ini berperan krusial dalam membentuk kesediaan konsumen membayar layanan dengan baik. Lalu yang kedua, implikasi praktis. Yang pertama untuk platform e-commerce sendiri, yang mana platform e-commerce ini perlu memprioritaskan pembangunan attitude positif konsumen melalui strategi komunikasi yang menggabungkan benefit dan narasi emosional tentang pengalaman belanja dan status eksklusif. Lalu untuk konsumen, konsumen perlu melakukan evaluasi kritis dan cost benefit analysis untuk memastikan benefit membership premium itu sesuai dengan kebutuhan dan pola belanja mereka. Adapun keterbatasan dari penelitian ini, yang pertama dari segi ruang lingkup geografis, karena ini penelitian hanya dilakukan di DKI Jakarta, jadi sangat terbatas. Mungkin bisa dieksplor untuk di lokasi lain, sehingga belum dapat di generalisasi ke wilayah dan generasi lainnya. Karena ini hanya difokuskan di DKI Jakarta dan Gen Z. Lalu yang kedua, variabel hanya 4 faktor independen dengan menjelaskan 84,2 varian, sehingga masih mendapat 15,8% faktor lain, mungkin dari variabel seperti price sensitivity atau switching cost yang belum dieksplorasi. Yang ketiga, metodologi kuantitatif PLS belum mampu menggali secara mendalam motivasi dan pengalaman aktual responden sehingga pemahaman kontekstual masih sangat terbatas. Yang keempat, waktu pengumpulan data yang terbatas, yaitu dari rentang November sampai Januari, hanya menangkap fase awal peluncuran Shopee VIP, jadi belum menjaminkan dinamika persepsi konsumen dalam jangka waktu yang lama. Adapun rekomendasi bagi penelitian selanjutnya itu adalah yang pertama, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan geografis ke kota-kota besar di Indonesia dan melibatkan berbagai generasi lain seperti generasi milenial dan generasi X mungkin ya. Lalu yang kedua, eksplorasi variabel tambahan seperti price sensitivity, switching cost, service, dan social influence gitu. Lalu yang ketiga, penggunaan pendekatan mixed method. Itu juga sangat disarankan karena bisa mengkombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif kayak gitu. Jadi insight yang didapat juga jauh lebih kaya. Sekian presentasi pemanfaatan sidang naskah skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.